beredar jalan cuma setahun udah ditinggal. Aku akan tetap menjaga istri sama anak-anaknya dan keluarganya. Sahabatan Babe Cabita dan King Abdi emang another level. Anyway, Dadar Beredar cabang Surabaya lagi reopening ya guys. Wah gila rame banget guys, Dadar Beredar Surabaya pecah. Definisi ya guys, cuman jualan telur dadar crispy aja bisa serame ini. Jadi Dadar Beredar tuh pelopor telur dadar crispy pertama di Indonesia. Mukbang Dadar Beredar guys. Gede banget telurnya, wajib banget dimakan bareng oseng ayam. Masakan King Abdi ini tuh nggak pernah gagal ya guys. Asin, gurih, pedes, dan telur dadarnya ini tuh clean banget, gak nyimpen minyak tapi tetap crispy. Terus condimentsnya ini asik banget kayak karakter Babe Cabita. Ini mimin awur-awur bareng oseng cumi dan oseng udang. Alamak nikmatnya, dan udangnya ini juga ukurannya gede-gede loh guys. Selain itu bahan bakunya juga fresh semua karena bikinnya dadakan. Antepin lagi oseng sambal usus dan selada goreng crispy-nya. Ini sih jatuhnya lebih ke mukbang ya daripada makan siang. Oh iya, harga di sini tuh mulai 13 ribuan aja dan udah tersertifikasi halal. Kalau kepedesan di Dadar Beredar tuh minumannya lucu-lucu. Segerin pakai es cendol dawet sultan dan ice sweet green tea. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, fo yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, mimin akuin sih ini se-otentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho-pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Pasangan beda agama nekat food testing buat nikahan. Padahal kita tuh aslinya semakin bingung ini jadinya gimana. Apalagi setelah ada berita kayak gini, mau nikah beda agama juga nggak bisa. Udah deh dibikin nanti aja. Yang penting kita food testing dulu. Lokasinya di Plaza Begawan Malang guys. Pas banget karena Sono Kembang Catering lagi ngadain all you can eat di sini. Cocok juga kan buat acara buka bersama kalian pas puasaan nanti. Cuman bayar 145.000 per orang udah bisa nikmatin 25 plus masakan Sono Kembang yang enak-enak. Menurut Mimin ini sih worth it banget ya, daripada cuman bukber di resto, karena menu-menu di Sono Kembang tuh udah terkenal luar biasa enak dari dulu. Dan pastinya halal ya guys. Yang Mimin suka selalu ada live cooking yang atraktif kayak chicken steak, soto tangkar, sampai pasta guys. Wah ini sih fix harus ada di rangkaian acara nikahan Mimin nanti. Apalagi kan acara Mimin tuh sebentar lagi tahun ini guys. Ya walaupun masih bingung tentang keyakinan. Nah ini Mimin cewek diajarin makan kurma guys sebelum buka puasa di sini. Sedetail itu loh Sono Kembang, terus baru deh boleh makan. Kita berdua sih approve banget sama masakan-masakan Sono Kembang ya. Walaupun jenis dan porsi masakannya tuh banyak, tapi bumbunya tuh bener-bener diperhatiin dan sedep banget. Apalagi ya, ternyata Sono Kembang Catering itu selalu kerjasama dengan RI1 dari dulu. Pak Soeharto aja pakai Sono Kembang loh guys. Lanjut, ini sectionnya masih ada Indomie yang bisa kita bikin sendiri. Pokoknya kalian pasti kenyang deh dengan 145.000 buka puasa bersama di sini. Yang manis-manis kalian bisa DIY bikin cotton candy. Seru banget deh. Nah untuk all you can eat di sini kalian harus reservasi dulu guys, karena biasanya sering sold out. Jadi jangan sampai kehabisan slot ya. Tuh dessertnya aja sebanyak itu guys, sampai ada buah potong yang berkualitas juga. Selain bisa jadi rekomendasi buat bukber nanti, bisa jadi rekomendasi catering juga buat nikahan kalian nanti. Untuk menu all you can eat bukbernya bisa kalian lihat di sini ya. Sono Kembang Catering emang paling pas deh buat acara apapun.
Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali, cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu. Dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in-nya. Tuh, cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo Kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya Kak? Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok. Gede banget ukuran kebabnya guys. Gimana coba makannya? Ini nggak ada tambahan tepung atau bahan-bahan lain. Ini dagingnya 100% daging asli. Udah gak zaman guys makan kebab pakai daging yang merah-merah gak jelas itu. Nih Mimin kasih tahu, kebab yang pakai 100% daging sapi asli namanya Buffet Kebab and Grill. Ini kita dagingnya pakai daging asli, bukan olahan ya. Daging sapinya sapi asli. Tuh guys, dagingnya tuh asli ya, nggak nipu nih AA-nya. Keren kan, kebab pinggiran loh ini, tapi berani pakai 100% daging asli, bukan daging olahan. Cuman Buffet Kebab aja guys yang bisa. Ini tuh kebab lokal asli Bogor. Dagingnya tuh udah diracik sama bumbu rempah Timur Tengah dan lokal. Jadi cocok guys di lidah kita orang Indonesia. Salvo gak sih? Isiannya tuh bener-bener padet, panjang, dan tebel banget. Ini dipotong jadi dua aja masih segede ini loh guys. Yang ini triple meat, isinya saikoro, beef slice, dan chicken. Begitu digigit, isiannya tuh langsung luber. Dagingnya juicy dan berempah banget. Pokoknya kalian tuh bisa nentuin isi kebab kalian sendiri. Kayak ini nih, isinya saikoro, telur, keju. Bahkan nih ya, mereka tuh bisa bikin kebab yang isinya tuh mozzarella yang lumer. Tuh bisa molor sepanjang ini guys. Ya ampun, parah. Ini tuh kebab pinggiran tapi bahannya bener-bener premium. Mozzarellanya meleleh, lumer, dan pastinya pakai daging sapi asli. Terus melimpah banget lagi. Kayaknya cuman ini deh kebab yang ukurannya tuh bener-bener Timur Tengah guys. Gede banget. Bumbu rempahnya tuh juga Timur Tengah banget. Mimin suka. Bahkan ya kebab ini tuh lebih gede daripada tangan Mimin. Setelah makan kebab segitu gedenya, untung aja mereka tuh punya minuman yang seger-seger. Cus yang penasaran buruan deh cobain Buffet Kebab. 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys. Harganya 17.000 lah udah dapet sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys, beneran sushi premium. Ada aomori roll dan fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys, sampai Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah, Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya. Gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan. Tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu, cuma 58.000 aja. Waduh, gak salah harga apa ya? Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushi Gun. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini guys. Beneran ya, Sushi Gun ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Kalau
Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri. Free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget, dia lagi hamil. Dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih, dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon.